Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'al ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina lis-shalah. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya, marilah kita bersama-sama untuk menatanya dengan baik dan juga benar. Hadir di majelis Jumat ini karena lillahi ta'ala. Jangan sampai kehadiran kita di kesempatan yang mulia ini sekedar untuk menggugurkan kewajiban, apalagi hanya numpang beristirahat dengan menyempatkan diri berbincang-bincang maupun tidur saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Semestinya kita memperhatikan hadis yang telah disampaikan oleh para bilal yang berbunyi, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid al-imamu yakhutubu faqad lawt. Idza qulta dalam nalika ucap sapa sira ucap li sahibika marang bocah sira yaumal jumu'ati dalam dina Jumat ucapan anshid, becik marang sapa sira atau diamlah. Dan wal imamu hal utawi imam iku yakhutubu iku sedang khatib sapa imam faqad lawt, monggo teman-teman musbroh ya sira. Ya, jadi ketika pas di hari Jumat khatib sedang berkhutbah, sedangkan kalian berbicara sendiri, walaupun cuma satu kata, di sini dicontohkan ansyid, itu telah membatalkan pahala sholat Jumat kalian. Ini pahalanya ya, bukan sholat Jumatnya saat enggak, tapi pahalanya. Nah, semoga dengan menatanya yang baik, aktivitas sholat Jumat dan juga rangkaiannya ini akan benar-benar menjadi sebuah ibadah yang bernilai ibadah, bukan hanya ibadah yang tak menghasilkan pahala ibadah. Jadi pada kesempatan kali ini tak bosan-bosan Al-Fakir sebagai khatib juga menyampaikan wasiat, karena wasiat merupakan salah satu rukun dalam khutbah Jumat, yakni marilah kita meningkatkan diri kita, menguatkan para jemaah, mengingatkan para jemaah untuk senantiasa meningkatkan dan juga menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah sholat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jika kita lebih kritis dalam memahami ayat tadi, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk, telah memberikan aturan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah. Dalam arti di mana? Yaitu umat yang moderat, umat yang proporsional, umat yang berada di tengah-tengah dalam berbagai macam hal, terutama wasatiyah atau moderat dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya di Indonesia adalah negara yang dianugerahi kebinekaan suku, negara yang dianugerahi kebinekaan budaya, bahasa, juga termasuk agama. Tak terkecuali kita hidup di perumahan ini. Sebagian jemaah pasti ada yang domisilinya di perumahan Pratama, perumahan Gera Taman Pelangi. Atau mungkin sebagian jemaah ada yang berada domisilinya di perumahan sebelah, yakni Vipar maupun Naraya Residen. Atau bahkan mungkin ada juga sebagian dari jemaah ini yang sekedar singgah melakukan sholat Jumatan di sini karena faktor pekerjaan. Nah, kita tinggal di satu tempat, kita tinggal di satu wilayah, pastinya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Entah itu dari sukunya, budayanya, bahasanya maupun agamanya. Nah, maka
yang seperti ini, yaitu bersikap lagi-lagi wasatiyah atau modern seperti itu. Nah, lantas jika muncul pertanyaan, jika kita tidak bisa bersikap modern, lantas bagaimana? Nah, justru jika kita tidak bisa bersikap modern, perbedaan itu justru akan saling berbenturan, sehingga nanti pasti rawan terjadi konflik maupun perpecahan. Itulah pentingnya sikap modern dalam berkehidupan. Masyaallah muslim rahimahumullah, ini adalah bulan Rabiul Awal. Sudah sepatutnya kita mempelajari dan meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW, karena Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sikap beliau yang dapat kita teladani diantaranya adalah bisa menjaga perdamaian. Patut dijadikan sebuah suri tauladan bagi kita semua, karena beliau selalu mengutamakan dialog, kesabaran, dan juga perdamaian dalam menyelesaikan suatu konflik yang ada. Nabi Muhammad SAW juga selalu menghindari konflik yang tidak diperlukan, mendengarkan pendapat semua pihak dan berupaya untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis antar berbagai suku maupun agama. Nah, sikap beliau ini mengajarkan pentingnya bagaimana kita untuk menjaga perdamaian dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang adil, sesuatu yang sangat relevan dalam konteks dunia modern seperti saat ini, terutama di Indonesia, karena Indonesia masyarakatnya adalah masyarakat yang multikultural. Masyaallah muslim rahimahumullah, pesan terakhir dari khatib, marilah kita kuatkan niat ibadah ini bukan karena motif dan misi lain, terlebih misi yang bersifat duniawi. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam hadisnya di kitab Ta'alim Muta'alim yang berbunyi, kami amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Jadi banyak amalan-amalan yang tampak seperti perbuatan duniawi itu bisa berubah menjadi perbuatan ukhrawi, perbuatan akhirat. Dalam arti bisa mendapatkan pahala karena apa? Bi husnin niat, dengan niat yang bagus. Contoh, ketika kita bekerja, ya bekerja itu pekerjaan duniawi. Ya, ketika kita bisa berhusni niat, menata niat yang baik, itu akan mendapatkan pahala. Begitu juga nanti ketika habis sholat Jumat kan ada Jumat berkah, ya. Makan itu kan perbuatan yang bersifat duniawi. Tapi ketika kita bisa merubah niat kita, ya, dari menjadi niat bihusni niat yang bagus, itu bisa makan tapi mendapatkan pahala seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kami amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Begitu juga sebaliknya, banyak pula amalan-amalan yang terlihat seperti perbuatan ukhrawi atau akhirat, itu bisa berubah menjadi perbuatan duniawi. Karena apa? Bisu'in niyyah, buruknya niat. Contoh samanya kita Jumatan maupun infak, maksudnya infak ke kotak Jumat, itu harusnya perbuatannya akhirat mendapat pahala. Tapi kalau kita bisu'in niyyah dengan niat yang buruk, itu juga nggak akan mendapat apa-apa. Contohnya saja niat yang buruk gimana? Ya, masukin infak niatnya, biar dilihat temannya, gak kayak saya aja dermawan. Ada bosnya di sini biar kelihatan dermawan, kayak gitu. Itu salah satu contoh kecil saja. Masyaallah muslimin rahimahumullah, jadi inti dari paparan khutbah pada siang kali ini, marilah kita untuk terus menebar perdamaian di masyarakat kita melalui moderasi beragama. Semoga kita bisa terus menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan juga beragama dengan nilai-nilai dan sikap modern dalam beragama, maslahat dalam berbangsa. Amin, amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fi hadha al-yawm al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salat waz-zakah was-sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami' at-ta'at wa taqabbal minni wa minkum wa jami' a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imamil ghaibati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu min at-tabi'in salatan da'iman bi dawamis samawati wal ardi amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dhurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'at wa huduril jum'ati wal jama'at wal sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. في الصلاة. الله أكبر الله